Shalom semua, kembali lagi kami dari Ebenezer Ministry. Kami menyajikan satu seri parenting yang kami doakan bisa memberkati saudara-saudari sekalian, para YouTubers dan juga netizen yang menyaksikan program kami. Sebelum kami memulai, marilah kita buka dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami bisa berkumpul kembali untuk belajar Tuhan bagaimana bisa menjadi orang tua yang baik Tuhan. Kami percaya Tuhan anak-anak yang telah dipercayakan kepada kami sebagai orang tua adalah titipan daripada Engkau. Dan kami mau memaksimalkan kehidupan daripada kami sebagai orang tua supaya kami bisa memaksimalkan juga anak-anak kita yang telah dipercayakan oleh Engkau kepada kami. Terima kasih ya Yesus untuk kasih-Mu yang begitu besar. Biarlah kami juga bisa memberikan kasih yang sama kepada anak-anak kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Topik kami hari ini adalah When the Children Are Wrong. Apa yang harus kita lakukan pada waktu anak kita salah? Saya percaya setiap daripada kita ingat akan hal yang telah pernah disampaikan beberapa saat yang lalu di dalam seri-seri saya yang sebelumnya, bahwa saya mengutip dari ayat Alkitab yang boleh bilang adalah inti daripada parenting, yaitu didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Itu diambil dari Amsal 22 ayatnya yang ke-6. Saya percaya setiap daripada anak adalah titipan Allah, seperti apa yang telah saya sampaikan tadi di dalam doa saya. Saya juga percaya bahwa Allah rindu untuk kita mendidik anak-anak kita supaya mereka bisa mencapai kemaksimalan di dalam hidup mereka. Tetapi seringkali saya sebagai seorang guru, saya mendapati bahwa orang tua seringkali curhat kepada saya dan mengatakan mereka tidak tahu bagaimana harus mendidik anak mereka. Mereka tidak tahu bagaimana harus mengajari anak mereka supaya bisa mau mendengar apa ajaran daripada orang tuanya. Bahkan ada beberapa orang tua sempat membawa anak mereka di hadapan saya dan mengatakan bahwa saya sudah hands up. Saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan lagi kepada anak saya ini karena anak saya selalu melawan. Dan saya serahkan kepada sekolah dan saya serahkan kepada Anda guru-guru di sini supaya anak saya mau mendengar. Sebenarnya hal semacam itu untuk saya adalah hal yang menyedihkan. Karena saya percaya walaupun kami yang dipercayakan sebagai guru, kami bisa mendidik anak-anak. Kami rindu sebenarnya untuk anak-anak murid kita supaya lebih baik. Tetapi orang tua tidak luput daripada tanggung jawab itu. Karena itu adalah tanggung jawab yang telah diberikan oleh Tuhan untuk kita semua yang telah dititipkan anak-anak kita yang kita kasihi. Hal yang pertama yang saya mau mengingatkan para orang tua pada waktu kita mendidik anak-anak supaya kita bisa menjadi orang tua yang efektif, itu caranya bagaimana? Yang pertama adalah do not talk or explain too much. Seringkali itu kalau seandainya orang tua mendidik atau mengingatkan hal-hal yang tertentu kepada anak-anak kita, kita itu tendensinya itu bicara terlalu banyak. Atau kita itu explain-nya itu sampai panjang lebar sesuatu yang tidak relevan. Nah, kita itu harus sebenarnya cut kepada hal-hal yang beberapa hal yang penting aja. Nomor satu, kita harus convey kepada mereka atau memberitahukan kepada mereka mengapa mereka salah. Why they are wrong. Okay? Hal yang kedua adalah what they did wrong. Apa yang mereka lakukan yang sebenarnya salah. Nah, hal ketiga adalah bagaimana caranya supaya kelak mereka tidak akan melakukan sesuatu yang salah itu kembali. Simple. Hal yang tiga itu. Yang pertama why, yang kedua what, yang ketiga how, supaya mereka tidak melakukan hal yang salah itu kembali. Saya berikan contoh yang sederhana saja. Jadi begini, pembantu saya kerja di rumah saya itu bawa anak ya. Anaknya itu masih kecil, lucu sekali, namanya Aska, dan anaknya itu sekitar umur 2 tahun. Nah,
Ada satu hari itu anaknya itu nangis gitu ya di belakang. Dan terus saya ke belakang, itu saya sedang melihat bahwa pembantu saya itu sedang marah-marahin anaknya. Dan dia bilang, ayo jangan nangis, kalau nangis begini, ayo nangis. Anaknya umur 2 tahun loh, ya kan, umur 2 tahun. Ya dia di situ nangis, sedangkan mamahnya di situ wah terus ceramahin dia dan sebagainya. Kalau seandainya kamu nangis, Bunda tidak bisa masak. Kalau seandainya kamu nangis, Bunda tidak bisa ngerjain ini dan sebagainya. Anaknya don't care. Anaknya nggak pusing apa yang mamanya katakan. Anaknya tetap aja nangis. Nah, akhirnya apa yang saya lakukan? Saya bilang kepada mbak saya bilang, sini, biarlah saya yang ngomong ya sama anak kamu ya. Terus habis itu saya bilang, saya pertama-tama saya hanya lakukan gini. Terus anak itu tetap nangis. Seperti itu. Terus saya tetap lakukan itu. Terus habis itu saya usap tangannya. Terus saya bilang, jangan nangis ya. Saya bilang begitu. Udah gitu dia pelan-pelan dia diem. Ya kan? Terus habis itu saya bilang kepada Aska, kalau seandainya Aska nangis, kan Bunda nggak tahu Aska kenapa nangis. Aska kenapa nangis? Terus dia cuma diem aja. Terus saya bilang begini, Aska kalau seandainya nangis itu, nanti Bunda tidak tahu kenapa Aska nangis. Jadi Aska harus diem dulu, kasih tahu Bunda. Ya. Terus dia bilang, ya Bu. Ya Bu, gitu. Terus habis itu saya bilang begini, Aska anak udah besar kan? Saya bilang begitu. Ya Bu. Dia bilang gitu. Terus abis itu saya bilang, kalau gitu Aska lain kali jangan nangis lagi. Kalau mau ngomong apa-apa, ngomong baik-baik kepada Bunda supaya Bunda mengerti, ya. Terus abis itu dia bilang, ya Bu. Nah, sesudah itu saya keluar dari situ, terus saya dengar apakah dia masih nangis. Ternyata dia udah gak nangis. Nah, terus mbak saya ngomong sama dia, Aska kenapa tadi nangis? Terus dia bilang, Aska ngantuk. Gitu, seperti itu, ya. Nah, kadangkala kita sebagai orang tua, pada waktu anak kita itu sedang nangis atau sedang melakukan sesuatu itu, kita tidak pusing, tidak tanya kenapa dia nangis dan sebagainya. Belum apa-apa kita udah marah seperti itu. Itu tidak efektif. Karena kenapa? Kita tidak solve problem. Malahan kadangkala perilaku kita itu akhirnya membuat anak itu tambah agitated. Mereka itu tambah panik dan mereka itu tambah mau ibaratnya meluapkan emosinya karena dia merasa dia itu tidak didengar. Hal yang pertama yang tadi saya katakan, jangan lupa pada waktu kita bicara kepada anak-anak dan memberitahu mereka mengapa mereka salah. Just 3 points. Kasih tahu mereka kenapa mereka salah, apa yang salah, bagaimana cara kita untuk memperbaikinya. Hal yang kedua, take actions right away. Maksudnya apa? Jadi begini, jangan kita pada waktu kita melihat anak kita itu melakukan sesuatu yang salah, terus kita diamkan. Maksudnya kita diamkan gimana? Nanti kita akan bahasnya entar-entar lagi. Ya lupa dia. Kita harus itu langsung reprimand dia atau mengatakannya pada saat itu juga. Again, remember hal yang pertama tadi, jangan kita langsung marah-marah, langsung kita angkat suara tinggi, langsung kita reprimandnya dengan cara yang bentak-bentak. Nah, pada saat itu juga kita langsung bahas itu dengan anak kita, tetapi jangan kita tunda-tunda. Karena kenapa? Jangankan kita sebagai orang tua kadang-kadang kita lupa, anak kita aja kadang-kadang lupa. Contohnya misalnya, anak kita sedang main dengan tetangga, tiba-tiba tepuk, dia pukul tangan anak tetangga kita. Terus anak tetangga kita mungkin kebetulan anaknya agak tough, dia nggak nangis dan sebagainya. Terus main lagi, dia tepuk lagi gitu, terus paling dia pulang. Nah, kita melihat hal semacam itu, jangan kita langsung diamkan, nanti habis itu nanti bicaranya ntar malam. Bicaranya itu pada saat dia melakukan hal itu. Mungkin kita langsung bilang, jangan pukul-pukul anak orang ya. Bukan caranya seperti itu. Kita bilang, kita panggil anak kita,
Misalnya anak kita Tony, kita bilang, Tony sini. Kamu jangan dong, kalau teman kamu datang, kamu jangan mainnya seperti itu, oke? Nanti teman kamu nggak akan mau lagi datang ke sini main dan sebagainya. Call him aside, oke? Tell him nicely, but do it right away. Pada saat itu juga. Jangan sampai itu kita biarkan, terus sesudah itu kitanya juga lupa bagaimana itu startnya, bagaimana itu endingnya, dan di mana anak kita juga udah lupa apa sih sebenarnya yang terjadi. Mungkin juga saat itu sebenarnya si Tony itu sedang mau merebut mainan dia, mungkin si Tony itu sedang main terus dianya curang dan sebagainya. Well, kalau seandainya udah namanya history, Anda dan saya pun bisa lupa, anak kita juga bisa lupa. Jadi take actions right away. Oke, hal yang selanjutnya yang kita harus ingat adalah be fair. Adalah sesuatu yang sering dilakukan oleh orang tua, yang dimana kalau seandainya anak kita sedang main dengan anak tetangga, atau anak kita sedang main dengan anak saudara kita atau teman mereka, nah kita itu ibaratnya tuh kita saling tidak mau membela anak kita. Misalnya jadi contohnya begini, si Sandy sedang bermain dengan Sarah. Oke, Sandy anak saya dan Sarah adalah keponakan saya. Nah, mereka itu ribut, berantem nih, rebutan Barbie ya dan sebagainya. Terus akhirnya saya bilang, "Ayo Sandy, kamu ngalah dong, kasih Sarah." Nah, mamanya Sarah, misalnya ipar saya yang sedang ngobrol dengan saya, dia bilang, "Aduh, jangan, biar aja kasih Sandy yang main." Itu sering sekali kan orang tua begitu. Jadi itu kita saling menyuruh anak kita untuk memberikan mainan yang mereka sedang perebut itu untuk anak yang lain. Well, hal semacam itu sering sekali terjadi. Kita mungkin sebagai orang tua kita pikir, well, kita memberikan contoh yang baik dong, ya kan? Supaya anak kita itu mau mengalah kepada yang lain dan sebagainya. Well, kadangkala hal semacam itu belum tentu bijaksana loh. Karena kenapa? You have to be fair. Yang namanya anak main itu juga ada tata caranya. Ada yang namanya rules and regulation-nya. Pada waktu satu anak, mungkin ada satu anak itu tidak diperlakukan dengan fair atau tidak diperlakukan dengan dengan baik, maka kita juga sebagai orang tua tidak harus selalu membela anak orang lain. Karena kalau seandainya kita melakukan seperti itu, anak kita akan merasa, loh, kok saya yang disalahin padahal saya tidak salah. Alkitab mengatakan di sini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Tetapi Alkitab juga mengatakan, hai kamu bapak-bapak, walaupun di sini dikatakan bapak-bapak, tapi saya percaya ibu-ibu juga harus mendengarkannya. Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus 6 ayatnya yang keempat. Nah, kita itu sebagai orang tua kita harus melakukan dengan fair anak-anak kita. Jangan senantiasa kita seakan-akan itu membela anak orang lain dan tidak membela anak kita. Remember, kita pun tidak suka loh kalau seandainya dilakukan dengan tidak fair, bukan? Anak-anak juga sama, mereka juga punya perasaan seperti kita. Hal yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah never compare. Jangan sekali-kali kita membandingkan anak kita dengan orang lain. Apakah itu their own siblings, apakah anak yang lain, ataupun teman-teman mereka, ataupun kadangkala kita sendiri. Kita sering sekali memberikan contoh seperti ini. Dulu ya, pada waktu mama kecil ya, mama tuh gak seperti kamu loh. Mama itu waktu kecil-kecil udah tahu beresin ranjang sendiri, udah tahu bagaimana waktunya belajar, harus tahu atur semua buku-buku sendiri dan sebagainya. Lihat kamu sekarang ini, berantakan semua. Kamarnya itu kayak kapal pecah, gak tahu gimana beresin buku sendiri dan sebagainya. Mama dulu, sering sekali kita melakukan hal semacam itu. Kita compare dengan diri kita sendiri, dengan anak orang lain dan sebagainya. Well, kalau kita katakan semacam seperti itu, kita ibaratnya sedang memberitahukan, convey a message, atau kita memberitahukan kepada anak kita bahwa you just not good enough. Wow, mungkin Anda mengatakan, separah itukah? Yes. Saya sendiri
sebagai seorang istri, saya tidak suka kalau seandainya suami saya mengcompare saya dengan orang lain. Karena kenapa? Saya mau dia mengasihi saya apa adanya. Saya mau suami saya itu melihat saya apa adanya. Begitu pula anak-anak kita. Dia tidak suka kalau seandainya di-compare. Lihat cici kamu itu ya, kalau seandainya waktunya belajar, waktunya main-main. Bagaimana dengan kamu? Atau misalnya dibilang, lihat tuh teman kamu tuh ya, kamu udah tahu kan, dia setiap kali kalau seandainya belajar tuh tidak usah disuruh sama mamahnya, bisa belajar sendiri. Lihat kamu sendiri. Never compare. Maka pada malam hari ini, saya percaya bahwa beberapa poin ini mengingatkan kita sebagai orang tua. Pada waktu kita mendidik anak kita rindu untuk anak kita akan lebih baik. Kita rindu anak kita supaya bisa mencapai kemaksimalan di dalam kehidupan mereka. Dan orang tua juga tidak ada yang mau menjatuhkan anak. Tetapi janganlah dengan cara kita yang tidak bijaksana, akhirnya ujung-ujung kita menjatuhkan anak kita. Saya berharap program pada hari ini memberkati kita semua. Shalom, damai sejahtera dari Ebenezer Ministry. God bless you.